Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada materi Effective Long-Term Cost Reduction as Strategic Perspective. Sebagai pembukaan dari materi, saya akan menjelaskan terkait dengan cost reduction. Apa itu cost reduction? Cost reduction adalah usaha untuk mengelola aktivitas yang berhubungan dengan proses produksi yang dapat mengurangi biaya produksi dengan mengeliminasi biaya yang seharusnya tidak perlu terjadi atau tidak diperlukan. Sebagai gambaran terkait dengan cost reduction, berikut adalah aktivitas yang dapat dilakukan dalam usaha mengurangi biaya, khususnya adalah biaya bagian produksi. Yang pertama, kita dapat meningkatkan kualitas proses kerja sehingga dapat mengurangi kesalahan. Kedua, kita dapat meningkatkan produktivitas pekerjaan. Ketiga, dapat mengurangi tingkat persediaan yang tidak diperlukan. Keempat, kita dapat memperpendek atau mengeliminasi lini produksi yang tidak diperlukan. Yang kelima, kita dapat mengurangi gangguan pada mesin atau mesin yang berhenti selama proses produksi agar tidak menimbulkan kelebihan work in process. Yang keenam, kita dapat mengurangi tempat atau ruang yang tidak terpakai dengan maksimal. Yang ketujuh, kita dapat mempersingkat waktu tempuh produksi. Sebagai gambaran, jadi tujuan perusahaan untuk melakukan cost reduction ini adalah bukan hanya untuk mencapai standar yang ditetapkan, tapi juga untuk mengurangi biaya secara bertahap di bawah standar agar terdapat efisiensi usaha, sehingga biaya yang dikeluarkan dapat diminimumkan dan laba yang diperoleh maksimal. Di samping itu, kualitas produk tetap dipertahankan sehingga kualitasnya tidak menurun dan tidak mempengaruhi penjualan produk tersebut. Baik, itu adalah penilaian singkat dari materi. Untuk bagian topik selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan menjelaskan materi terkait traditional cost reduction program, yaitu cost reduction dengan pendekatan tradisional, di mana menekankan penurunan biaya secara cepat pada biaya jangka pendek karena krisis secara langsung. Cost reduction dengan pendekatan secara tradisional biasanya ditargetkan pada karyawan. Hal ini merupakan ancaman yang langsung seperti akan mengakibatkan kinerja yang buruk, kehilangan kontrak, atau penurunan harga. Adapun pendekatan-pendekatan tradisional, misalnya mengganti tenaga kerja langsung dengan teknologi, pemotongan biaya yang berlaku untuk semua orang. Itu merupakan penurunan biaya secara cepat dalam biaya jangka pendek. Next. Baik, untuk slide selanjutnya, perbedaan antara pendekatan tradisional dan pendekatan strategi. Adapun pembedanya, yang pertama itu tujuan, di mana pendekatan tradisional secara tujuannya lebih spesifik, sedangkan pendekatan strategik tujuannya untuk meningkatkan keunggulan kompetitif. Untuk yang pembeda yang kedua itu cakupan. Untuk pendekatan tradisional cakupannya lebih sempit, sedangkan untuk pendekatan strategik pendekatannya lebih luas. Baik, untuk perbedaan yang ketiga itu ada waktu, di mana pada pendekatan tradisional waktu yang dibutuhkan itu jangka pendek, sedangkan pendekatan strategik waktu yang dibutuhkan itu jangka panjang. Untuk pembeda yang ketiga itu frekuensi, di mana pendekatan tradisional frekuensinya itu periodik, sedangkan pendekatan strategik itu frekuensinya terus-menerus. Untuk pembeda yang selanjutnya itu pemicu. Adapun pemicu pada pendekatan tradisional ini adalah reaksi, sedangkan pada pendekatan strategik pemicunya adalah produksi. Kemudian pembeda berikutnya itu ada target, di mana pada pendekatan tradisional target itu adalah tenaga kerja pada pendekatan tradisional, sedangkan pendekatan strategik targetnya seluruh rantai nilai. Baik, untuk slide berikutnya yaitu program yang digunakan untuk pengurangan biaya tradisional. Di sini ada lima program untuk pengurangan biaya tradisional. Yang pertama ada pendekatan teknologi atau the technology approach, di mana pendekatan teknologi ini hanya berfokus pada meningkatkan tenaga kerja secara tenaga kerja langsung dengan teknologi
untuk meningkatkan efisiensi dari operasi. Kemudian peningkatan ini biasanya diadopsi atau ditingkatkan setelah ukuran kinerja menunjukkan kinerja yang buruk. Tetapi pelaksanaan yang sukses dari pendekatan ini memerlukan yaitu uang, juga waktu, kemudian proses inovasi yang efektif, dan karyawan yang terampil atau yang kreatif gitu. Dengan demikian, dengan yang itu tadi, upaya untuk mendapatkan atau mempertahankan keunggulan kompetitif dari suatu perusahaan dengan mengurangi biaya tenaga kerja akan terlihat menjadi dasar yang lemah bagi program pengurangan biaya yang sukses itu. Kemudian biaya tenaga kerja yang jarang sekali merupakan sumber keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Yang pertama itu ada tenaga kerja yang merupakan presentasi yang lebih kecil dari total biaya. Yang kedua, ketika tenaga kerja merupakan kunci keunggulan kompetitif perusahaan, itu keunggulan tersebut yang berasal dari kemampuan tenaga kerja yang melakukan inovasi melalui metode kerja atau fleksibilitas. Selain itu, banyak perusahaan yang mengambil strategi teknologi intensif ketika mereka mengurangi tenaga kerja mereka. Yang terpenting dari pendekatan teknologi ini, kesuksesan dari strategi ini memerlukan adanya karyawan yang berketerampilan tinggi, yang bisa merencanakan, yang bisa melaksanakan, yang bisa menyelenggarakan, dan kemudian yang juga bisa melayani teknologi canggih yang seperti saat ini. Kemudian untuk program yang kedua yaitu lean and mean atau perampingan dan perataan. Di mana ketika ekonomi dalam keadaan yang baik-baik saja, pendekatan perampingan dan pendekatan dan perataan ini tidak bekerja. Hasilnya biasanya merangkak naik dengan peningkatan yang tidak efisien. Kemudian program baru dimulai dan dikembangkan. Program ini tidak efektif untuk jangka panjang karena program ini mengurangi biaya dengan mengurangi tenaga kerja juga. Tetapi program ini tidak mengurangi aktivitas produksi dan penjualan pada perusahaan tersebut. Ketika kita mengurangi tenaga kerja tetapi tidak mengurangi aktivitas adalah pendekatan yang lebih dikenal pada pengurangan biaya yang secara tradisional. Ini dikarenakan penurunan secara langsung pada biaya yang biasanya diikuti dengan peningkatan karena pekerjaan masih harus kita selesaikan. Untuk program yang ketiga itu offshore retreat, di mana banyak perusahaan telah mencoba untuk mengurangi biaya dengan keluar ke tempat yang menawarkan biaya tenaga kerja yang lebih rendah itu. Dan banyak juga dari perusahaan ini yang telah menemukan meskipun biaya untuk memulai offshore retreat ini lebih tinggi daripada yang diharapkan, sedangkan kualitas dan kinerja pengirimannya lebih rendah itu. Offshore retreat ini adalah metode di mana keberhasilan dari metode offshore retreat ini tergantung kepada seberapa banyak karyawan pada perusahaan yang dipindahkan dan perilaku nilai tukar dan fluktuasi sekarang. Kemudian program yang keempat yaitu ada merger, di mana merger ini dimaksudkan untuk menciptakan skala ekonomi dengan mengurangi tumpang tindih antara karyawan, produk, pabrik, dan overhead. Kemudian sering sekali dari hasil dari merger ini menciptakan pemecatan dan pengurangan kompensasi dengan hasil moral dan motivasi yang meningkat.
pada akhirnya harapan untuk skala ekonomi dari merger ini tidak disadari sebagai biaya yang tidak diduga itu. Kemudian untuk program yang digunakan pada pengurangan biaya tradisional yang kelima yaitu diversification atau diversifikasi, di mana diversifikasi ini merupakan usaha untuk meningkatkan produksi dengan cara menambah jenis atau keanekaragaman jenis produk yang kita hasilkan, di mana perusahaan yang melakukan diversifikasi ini selain untuk menambah dia juga menambah jumlah hasil dari produksi, dia juga bertujuan untuk meningkatkan keuntungan atau untuk menutupi kerugian yang mungkin terjadi apabila salah satu atau sebagian hasil dari produksi perusahaan tersebut ternyata tidak laku di pasar. Next. Kemudian untuk slide selanjutnya itu kapan pengurangan biaya dengan menggunakan pendekatan tradisional ini bisa dikatakan berhasil. Di sini ada 3 kondisi. Yang untuk kondisi yang pertama itu ketika mengganti bisnis untuk divestasi saham. Untuk kondisi yang kedua itu ketika mengimplementasikan hasil dari strategi. Yang ketiga yaitu ketika mengurangi biaya produksi, tetapi hanya ketika semua posisi strategi perusahaan tersebut sedang baik-baik saja. Demikian presentasi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai strategic cost reduction atau strategi pengurangan biaya. Itu adalah pendekatan jangka panjang yang mengintegrasikan strategi bersaing, strategi teknologi, strategi manajemen sumber daya manusia, dan pertimbangan desain organisasi untuk memberikan fokus dan koordinasi untuk memberikan dasar yang terfokus dan terkoordinasi untuk mempertahankan keunggulan kompetitif. Selanjutnya itu motivasi dalam melakukan cost reduction. Yang pertama ada cultural cost. Itu budaya yang dijalankan pada perusahaan dapat memotivasi karyawan untuk mengambil tindakan yang mengurangi biaya jangka panjang. Yang kedua ada top manajemen. Itu manajemen puncak pada perusahaan harus mampu menunjukkan pada karyawan tentang pentingnya mengurangi biaya untuk keberhasilan. Yang ketiga ada partisipasi, di mana strategi ini memungkinkan karyawan untuk memberikan kontribusi informasi untuk meningkatkan proses perencanaan pengurangan biaya. Selanjutnya proses cost reduction. Yang pertama ada pertukaran informasi. Biaya budaya, komitmen manajemen puncak, dan partisipasi diasumsikan memiliki dampak positif terhadap informasi dan komunikasi dari karyawan yang terlibat dalam proses penurunan biaya. Yang kedua, tingkat kerjasama. Untuk sebuah keberhasilan proses pengurangan biaya perlu memiliki karyawan yang bekerja bersama-sama dan berkomitmen. Komitmen manajemen puncak dan partisipasi diasumsikan memiliki pengaruh positif terhadap kerjasama. Yang ketiga, luasnya kontrol. Keterlibatan karyawan dalam proses pengurangan biaya memberikan mereka rasa kontrol, keadilan yang lebih besar dan untuk proses. Selain itu, mereka memiliki insentif lebih untuk memenuhi target penurunan biaya independen dari adanya pengendalian formal. Yang keempat, efektivitas pengurangan biaya. Keberhasilan penurunan biaya hanya dapat ketika adanya realistis, konsisten, terkoordinasi, dan juga langkah-langkah pengurangan biaya yang direncanakan. Pertukaran informasi juga dapat memberikan kontribusi terhadap efektivitas pengurangan biaya. Sekian penjelasan dari saya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pentingnya strategic cost reduction. Strategi pengurangan biaya perlu dilakukan mengingat daya saing perusahaan dalam lingkungan bisnis global menjadi sangat ketat. Selain itu, proses globalisasi telah mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan yang sangat cepat, yang diantaranya adalah sebagai berikut.
Yang pertama itu ada customer take charge. Customer take charge adalah suatu sistem yang dimana customer menentukan produk dan jasa yang mereka butuhkan dengan desain dan kualitas yang mereka inginkan. Dengan demikian, produsen yang mampu bersaing adalah produsen yang menawarkan lebih banyak manfaat yang dibutuhkan oleh customer. Kondisi seperti ini menuntut perusahaan untuk memperhatikan aktivitas yang digunakan oleh perusahaan dalam menghasilkan value bagi masyarakat, dengan mengurangi aktivitas yang tidak menambah nilai dan menjadikan efisien aktivitas menambah nilai bersamaan dengan itu. Produsen juga dituntut untuk mampu menyediakan produk dan jasa secara cost efektif melalui low cost strategi. Pengelolaan aktivitas ini merupakan perwujudan strategi pengurangan biaya. Dan yang kedua itu ada change become concern radical and fast. Globalisasi ekonomi menyebabkan terjadinya perubahan yang sangat berbeda dari sebelumnya. Perubahan yang terjadi akibat globalisasi bersifat konstan, radikal, dan pesat, sehingga perusahaan perlu melengkapi dirinya dengan effective change sense dan dituntut untuk bersikap fleksibel dalam memberikan respon terhadap setiap perubahan yang dihadapi. Hal ini dapat dilakukan apabila perusahaan punya kemampuan dalam melakukan strategi pengurangan biaya. Selanjutnya, pendekatan strategi cost reduction. Pendekatan strategik dalam pengelolaan biaya memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, bertujuan menempatkan perusahaan pada posisi yang kompetitif. Strategic cost reduction merupakan strategi jangka panjang yang menempatkan perusahaan pada posisi yang kompetitif, baik dari strategi teknologi, sumber daya manusia, dan desain organisasi. Pengelolaan biaya dalam jangka panjang perlu diarahkan untuk tujuan penempatan perusahaan pada posisi kompetitif sehingga dapat memacu semangat karyawan untuk dapat mencapainya. Yang kedua itu berlingkup luas. Perusahaan harus berpikir dengan lingkup yang luas yang mencakup seluruh aspek manajemen yang berkualitas sehingga produk dan jasa yang dihasilkan pun berkualitas. Yang ketiga berjangka panjang dan berkelanjutan. Strategi cost reduction merupakan usaha jangka panjang agar penurunan biaya merupakan suatu program yang dapat bertahan lama. Yang keempat, bersifat proaktif. Strategi cost reduction dirancang untuk mengantisipasi kondisi yang ingin diwujudkan di masa yang akan datang, bukan sebagai akibat dari masalah yang telah dihadapi oleh perusahaan, sehingga sifatnya proaktif, di mana manajemen dapat mempertimbangkan alternatif yang akan dipilih. Yang kelima, berfokus ke seluruh mata rantai nilai. Strategi cost reduction harus fokus pada seluruh mata rantai nilai yang ada di perusahaan, mulai dari desain, pengembangan, produksi, pemasaran, distribusi, layanan, dan kembali ke desain serta mata rantai dalam jaringan kerja. Selanjutnya, sistem manajemen cost reduction. Sistem manajemen strategi cost reduction yang biasanya digunakan oleh perusahaan diantaranya yang pertama itu ada employee empowerment. Strategi cost reduction dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi yang memadai, yang berpendidikan memadai, berketerampilan dan bermotivasi serta berkomitmen tinggi dalam melakukan improvement yang berkelanjutan. Pemberdayaan karyawan merupakan langkah strategi untuk mewujudkan pengurangan biaya di masa yang akan datang. Yang kedua itu just-in-time purchasing. Just-in-time purchasing merupakan sistem pemberdayaan yang dipicu oleh kebutuhan perusahaan pada jumlah dan spesifikasi barang sesuai dengan pemakaian, kebutuhan dengan waktu penjadwalan sesuai dengan saat barang dibutuhkan oleh perusahaan pada harga yang lebih rendah dari pembelian biasa. Tujuan just-in-time purchasing adalah untuk mendapatkan barang kualitas sesuai dengan yang dibutuhkan pada jumlah yang diperlukan dan pada harga yang relatif rendah. Pada akhirnya adalah cost reduction. Yang ketiga itu ada just-in-time manufacturing. Just-in-time manufacturing merupakan sistem produksi berdasarkan permintaan proses berikutnya, bukan untuk memenuhi kebutuhan persediaan yang akan disimpan di gudang. Just-in-time manufacturing akan menurunkan throughput time yang merupakan salah satu penting dalam mewujudkan strategi pengurangan biaya. Yang keempat itu ada cross-functional teamwork. Cross-functional teamwork dapat menunjuk manajer yang bertanggung jawab atas proses dan sistem yang digunakan untuk menghasilkan produk dan jasa bagi customer. Karena tujuan bekerja dalam bentuk tim antar fungsi adalah menurunkan waktu layanan bagi konsumen. Manajer dan anggota timnya bertanggung jawab melakukan improvement terhadap proses tersebut. Dan terakhir ada strategic alliance. Strategic alliance bertujuan untuk memutuskan kebutuhan customer melalui kemitraan usaha. Dengan mitra bisnis yang memiliki core kompetensi yang fit dengan customer, customer akan memperoleh produk dan jasa yang berkualitas pada harga yang relatif rendah. Baik, selanjutnya itu sistem penunjang cost reduction. Yang sistem penunjang yang pertama yaitu target costing.
mana target costing merupakan suatu sistem akuntansi biaya yang secara efektif dapat digunakan oleh manajemen untuk mengelola biaya pada tahap desain dan pengembangan produk. Sistem penunjang yang kedua yaitu life cycle costing. Life cycle costing adalah sistem akuntansi biaya yang menyediakan informasi biaya produk bagi manajemen untuk memungkinkan manajemen memantau biaya produk selama daur hidupnya. Sistem penunjang yang ketiga yaitu ada Kaizen costing. Kaizen costing merupakan suatu sistem akuntansi biaya secara efektif dapat digunakan manajemen di dalam mengelola biaya pada tahap produksi. Sistem penunjang yang keempat yaitu cost quality atau quality cost. Manajemen memerlukan informasi mengenai biaya yang berkaitan dengan kualitas untuk keperluan perbaikan kualitas sekaligus menjaga kualitas produk perusahaan agar sesuai dengan yang diinginkan oleh pelanggan. Sistem penunjang yang selanjutnya yaitu activity cost based management. Sistem ini dirancang atas dasar landasan pikiran bahwa produk memerlukan aktivitas mengkonsumsi sumber daya. Dan sistem penunjang yang terakhir yaitu contemporary feedback adalah pengendalian melalui umpan balik informasi tentang pelaksanaan tindakan dan keluaran sesungguhnya. Selanjutnya itu keberhasilan dalam cost reduction. Untuk merealisasikan manfaat optimal pendekatan strategik dalam mengurangi biaya jangka panjang, ada 3 persyarat yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Antara lain, yang pertama adanya kepedulian dari manajemen puncak. Yang kedua yaitu cost culture. Misalnya dalam bentuk peningkatan kualitas secara terus-menerus melalui inovasi dari karyawan. Yang ketiga adanya strategi sumber daya manusia yang didasarkan pada long term employment, close training karyawan dan sebagainya. Demikian dari saya, dikembalikan pada moderator.